Bisa tahu suara pikiran atau suara hantu? Ih, gue kan takut sama hantu, jadi mending suara pikiran aja kan. Anakku, hari ini mama gak bisa kasih uang jajan. Emang kenapa, Ma? Padahal hari ini aku mau shopping. Ya karena mama tuh mau biayain berondong biar mama bisa punya laki baru. Ini mah buat kamu juga kan, supaya kamu punya papa. Ya ampun, Ma, pemikiran apa itu? Apaan? Mama gak ada mikir apa-apa ya. Pokoknya uang itu kepake buat kerjaan. Mama bohong, mama mau biayain berondong kan? Nanti orang-orang pada denger, jangan kenceng-kenceng. Ya udah deh, mama kasih nih. Nah, gitu dong. Ini buat tutup mulut aku, mah. Heran ya anak zaman sekarang punya kekuatan bisa dengar suara pikiran loh. Gak semua orang, karena aku ini limited edition, jadi cuman aku yang dapet. Kalau gitu mama saranin kamu jangan pakai kekuatan kamu ini di sekolah ya. Ya suka-suka aku lah, Ma. Bye, Ma. Lihat aja kalian, aku bakal adain ujian mendadak. Ya ampun, guys, Bu Guru mau ngadain ujian mendadak, kita harus bujuk dia. Gak usah kalian, gue aja. Bu, hari ini gak usah ujian ya. Kamu tahu dari mana kalau saya bakal ngadain ujian? Ya udah, karena kamu yang minta jadi boleh deh. Kok ada yang aneh? Kira-kira suara pikirannya Tiara apa ya? Gue harus lidikin kan. Denger pasti semua orang lagi bingung kenapa gue itu diturutin sama Bu Guru terus. Emangnya kenapa, Ti? Apaan? Orang gue nggak ada ngomong? Iya, maaf. Tiara nggak boleh tahu kalau sebenarnya gue bisa denger suara pikiran seseorang. Keisha, gue bisa tahu pikirannya seseorang dan pikirannya Bu Guru sama Tiara itu aneh. Ide, lo baru tahu? Dari dulu kan gue selalu kasih tahu lo, tapi lo nggak pernah percaya. Gue udah lupa. Coba lo ulangin lagi. Tiara itu dikasih duit sama Bu Guru supaya hidup dia dipermudah di sekolah ini. Padahal kan itu dilarang banget. Apa? Kalau gitu kita harus ungkap ke teman-teman yang lainnya. Percuma karena mereka tuh nggak ada yang percaya. Waduh, tapi gue nggak bisa kalau berada di lingkungan yang nggak adil kayak gini. Gue harus cari cara pokoknya. Tapi gue udah coba berbagai cara dan nggak bisa juga. Lo jangan bikin pesimis deh, Kay. Ini anak bandel banget sih. Udah dibilang gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa ya jelas dia nggak bisa juga lah. Oke, gue bakal buktiin ke lo. Astaga, gue lupa kalau dia bisa denger pikiran seseorang. Teman-teman, hari ini gue bakal ngadain pesta di rumah gue, jadi kalian semua harus datang ya. Hah? Lo ulang tahun hari ini? Astaga, gue gak sabar banget buat ketemu sama keluarga, terus lihat rumah lo. Ya ampun, Feli gak boleh sampai tahu apa yang ada di rumah gue, bisa bahaya nanti. Emangnya Tiara ada nyembunyiin apa di rumahnya? Kalau kalian datang ke pesta ulang tahun gue, itu cuma kita-kita aja, gak ada yang namanya orang tua, satpam, yang lain deh, pokoknya bebas. Wah, kalau gitu bebas dong kita mau ngapain, itu baru yang namanya Tiara. Iya dong, apapun yang gue mau pasti dikabulin sama siapapun. Emangnya Bu Guru lo nggak undang? Kan kalian punya hubungan khusus katanya. Jangan-jangan Feli udah tahu lagi kalau gue kasih duit ke Bu Guru. Gimana, Ti? Bu Guru sakit jadi dia nggak bisa datang. Oh, jadi gitu. Kayak mustahil banget gak sih? Gue yakin ada sesuatu yang disembunyi sama Tiara, tapi apa? Guys, makasih banget ya kalian semua udah datang ke pesta ulang tahun gue. Tiara, pesta ulang tahun lo bener-bener meriah banget. Ini semua lo siapin sendiri. Bukan cuman gue sendiri, tapi ini semua dibantu dari dana keluarga gue. Iya sih, keluarga lo kan emang kaya raya. Untung aja mereka ngira kalau keluarga gue itu kaya raya. Orang tua lo mana, Tiara? Gue mau ngasih tahu kebusukan lo selama ini di sekolah itu apa aja sih? Enak aja. Gue itu anak yang rajin ya, dimanapun gue berada. Jangan asal nuduh lo. Tapi emang bener kok, orang tua gue itu bukan sembarang orang dan kalian gak akan bisa memperkirakannya. Semoga aja Feli nggak tahu deh siapa sebenarnya keluarga gue. Tiara, teman-teman kamu belum datang ya? Loh, Bu Guru kok di sini? Terus pakaiannya kayak gitu, Bu? Sebenarnya saya itu akan makin kaya kalau gue berani atau takut. Ya jelas berani dong, Non. Gak perlu takut. Karena Non kan punya backingan, yaitu saya. Wow. Iya sih, karena kan takut itu dibikin buat orang cupu dan culun. Kalau gitu, aku bakal pilih berani. Selalu berani ya, Non, biar saldonya tuh semakin bertambah. Jangan-jangan Bapak ada maksud tersembunyi ya? Oh, saya tahu Bapak pasti pengen naik gaji kan? Hehe, siapa sih yang gak mau naik gaji, Non? Gaji saya kan cuma 5 juta, gak cukup buat foya-foya. Gak bisa. Kalau gitu mulai sekarang Bapak saya pecat. Apa? Kenapa? Kaget kan saya berani mutusin ini semua? Karena hal ini saldo saya jadi bertambah jadi 10 juta. Woi, mana setoran hari ini? Kita berdua udah lapar. Hari ini gue nggak bawa uang sama sekali. Apa lo bilang? Del, kayaknya udah saatnya deh kita kasih hukuman ke nih anak. Siap, laksanakan, Ti. Kalian mau ngapain nih megang tangan gue? Berhenti! Gue nggak mau kalian seenaknya gini sama gue. Gue bakal laporin kalian ke Bu Guru. Anjay, udah berani ya sekarang? Jangan ngancam-ngancam gitu deh, nggak seru tahu. Atau gue telepon bapak gue deh, soalnya kan bapak gue polisi. Jangan, kabur. Tiara, jangan tinggalin gue. Agak bangga juga sih gue udah berani sama mereka berdua. Ayo Kay, gue traktir lo. Kebetulan saldo gue ada 110 juta. Buset, banyak bener lo dapat dari mana? Lo nyolong? Dari sistem lah. Semua ini gue dapetin karena gue berani. Alah, kalau gitu mah gue tahu sistemnya. Semakin banyak uang yang lo dapat, artinya semakin benar berani yang lo lakuin. Alah, jadi konsepnya gitu. Pantas aja dari tadi nominal yang dikasih itu beda-beda sama sistem. Terus kalau uang yang dikasih sistem itu nggak masuk akal banyaknya, itu artinya ada maksud tersembunyi.
bersembunyi. Oh, jadi gitu. Gue harus cari cara kan biar dapat yang kayak gitu supaya gue makin kaya. Udah ya, gue pergi dulu. Tunggu, emang gak jadi traktir gue? Ntar ya, tunggu gue banyak uang dulu. Ih, awas aja kalau PHP. Tasya, lo ngapain berdiri di depan gudang kayak gini? Ini kan daerah terlarang. Lo pernah mikir gak sih kenapa ini disebut sebagai daerah terlarang? Ya itu artinya di daerah ini ada yang mengancam nyawa kita atau membahayakan. Udah deh, yuk pergi. Kalau menurut gue sih ada yang disembunyikan di sini. Lo tahu sendiri kan kalau belakangan ini banyak orang yang hilang? Yang hilang kan ratusan orang. Masa mereka semua muat disembunyiin di gudang kecil kayak gini kan gak mungkin. Jadi lo takut? Katanya lo terkenal pemberani. Tapi kalau masalah kayak gini sih gue rasa gak perlu diterobos ya. Udah yuk kita pergi, jangan cari masalah. Gue bisa pergi sendiri. Ih, kenapa sih tuh anak dingin banget? Selamat pagi, Cikgu. Kok ini sisa kita berdua doang ya, Bu? Murid yang lain pada kemana? Mereka semua dinyatakan hilang. Untuk pembelajaran kali ini kita tiadakan dulu ya. Kalau gitu kita harus cari mereka, Bu. Nggak mungkin kan kita diam aja. Iya, kebetulan Feli bakal bertambah tuh uangnya kalau dia berani, Bu. Wih, padahal gue cuma berniat doang buat cari mereka, tapi udah nambah loh saldonya jadi 200 juta. Effortless banget ya kamu buat dapetin uang. Kalau gitu kamu harus berani buat mencari mereka semua. Iya, Bu. Kalau gitu kita harus ke gudang buat investigasi lebih lanjut di sana. Itu kan daerah terlarang. Oke, Ibu setuju. Tapi cuma kita berdua aja ya. Keisha nggak usah ikut. Loh, kok? Ya udah, Bu. Ayo kita bergegas. Tunggu. Ini kenapa suasananya jadi beda banget ya, Bu? Tiba-tiba terasa dingin. Ayolah, Feli. Kamu yang buka pintunya. Kamu harus berani kan supaya bisa dapetin uang. Ini kuncinya. Kenapa harus gue dah? Mentang-mentang dia lebih tua. Jadi dia nyuruh-nyuruh gue seenaknya gitu. Kamu harus buka dalam hitungan 3, 2, 1. Bu, kenapa makin mundur gitu sih? Gue bakal makin kaya kalau gue berbuat baik atau berbuat buruk. Karena gue gak mau masuk neraka, jadi mending gue pilih berbuat baik aja kan, biar masuk surga. Nah, hari ini kamu bolos aja ya. Bilangin aja kamu sakit ke Bu Guru. Bohongin aja dia. Lah, aku gak mau, Ma, karena itu termasuk perbuatan yang buruk. Mulai sekarang aku cuma bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, jadi kamu tetap mau sekolah. Padahal Mama mau nyuruh kamu jualan, soalnya Mama kekurangan uang. Ya udah, kebetulan aku baru dapat uang nih. Kalau gitu, aku bakal kasih ke Mama semuanya. Lah, apa kamu nggak rugi, Nak? Enggak, Mah, karena mulai sekarang tiap aku berbuat baik, aku bakal dapat uang. Wah, kalau kayak gitu kita cepet dong kayaknya. Nanti bagi-bagi lagi ya ke Mama. Dikasih malah ngelunjak. Untung nyokap gue, kalau enggak udah gue selepet. Lo kenapa, Kay? Gue liatin dari tadi lo mondar-mandir mulu. Gue lupa ngerjain tugas dan sebentar lagi Bu Guru bakal periksa tugas kita kan? Kalau gitu lo boleh deh pinjam tugas gue. Maksudnya gue dibolehin nyontek. Ya ampun, lo ranking 1 terbaik yang pernah gue temui. Udah deh, gak usah banyak drama. Nih, silakan contek. Asik. Tapi Vel, lo gak ada maksud tersembunyi kan? Kayak nyuruh-nyuruh gue gitu. Enggak lah, gue gak bakal melibatkan lo. Tapi gue bakal dapat uang dari hasil ngasih lo contekan ini. Hah? Maksudnya apa tuh? Lo gak perlu tahu karena ini rahasia. Ternyata saldo yang bertambah tuh beda-beda. Semakin baik kayaknya semakin banyak deh saldo yang gue dapet. Cuk, tolong beli cincin ini karena nenek belum makan 10 hari, Cuk. Hah? Belum makan 10 hari tapi nenek masih hidup? Kamu doain nenek mati ya? Bukan gitu, Nek. Aku mikir secara logika aja sih. Soalnya kan nenek udah tua jadi gak kuat nahan lapar-lapar. Udah deh, aku beli aja cincinnya. Berapa harganya? Karena kamu sudah berbaik hati mau beli cincin nenek, jadi nenek kasih gratis aja deh buat kamu. Hah? Gimana sih? Nenek akan datang setiap kamu mengelus cincin itu, Cuk. Tapi Nek, aduh tuh nenek kemana ya? Padahal kan gue belum selesai ngomong. Hah? Saldo gue jadi 1M. Kalau saldo gue 1M kayak gini, berarti gue bebas dong mau belanja kemanapun. Apa lo bilang, Vel? Saldo lo 1M? Lo dapet dari mana saldo sebanyak itu? Oh, uang 1M itu dari orang tua gue. Itu tandanya lo orang kaya dan lo harus datang ke pesta orang kaya. Hah? Pesta orang kaya? Itu impian gue dari dulu loh. Ya udah, ini dia alamatnya. Sampai ketemu di sana ya. Tunggu, dress code-nya apa ya, Ti? Nggak ada dress code. Lo bebas mau pakai baju apa aja. Mau pakai baju pelayan juga boleh. Lo bercanda kan? Nggak mungkin gue datang ke pesta orang kaya pakai baju pelayan. Kamu mau kemana malam-malam kayak gini? Belum malam kok, Ma. Ini kan baru jam 7. Tapi ya, kamu itu biasanya setelah jam 5 sore udah nggak pernah lagi keluar-keluar rumah. Ini buat Mama curiga banget loh. Tenang aja, Ma. Aku mau pergi ke suatu tempat dan bakal membuat semua orang percaya kalau aku adalah orang kaya. Hah? Emangnya sekarang uang kamu ada berapa sampai-sampai kamu sebut kamu adalah orang kaya?
Aku punya saldo 1 M. Ya ampun nak, mama peringatkan ya. Jadi orang kaya itu nggak enak, jangan sampai kamu hilaf. Dari yang aku rasain sih enak banget ya ma, soalnya kita dapat pelayanan khusus gitu. Ya udah, kamu boleh pergi, asalkan pulangnya jangan malam-malam ya. Nah, gue udah sampai nih di pesta orang kaya. Emang keren banget sih dekornya. Kalau gitu gue langsung masuk aja deh. Kamu nggak boleh langsung masuk. Kamu tidak ada tanda-tanda orang kaya. Lah, bapak nggak tahu kalau saya orang kaya baru di kota ini. Enggak, perlihatkan bukti bahwa kamu adalah orang kaya. Hah? Jadi bapak ngeremehin saya bukan orang kaya gitu dari penampilan saya doang? Bukan seperti itu, tapi semua orang yang datang ke pesta ini memang wajib membuktikan bahwa mereka adalah orang kaya atau bukan. Aduh, gue harus buktiin dari mana ya? Soalnya saldo ini kan cuma gue yang bisa lihat. Tunggu. Coba saya lihat tangan kamu. Tangan saya. Nih, kenapa? Tangan saya bagus. Astaga, cincin ini kan. Bisa cek kantong atau cek tas. Kalau cek tas kan kemungkinannya tuh isinya cuma buku. Jadi mending cek kantong. Ih, lama banget dah. Isi kantong kamu? Hah? Tiket konser? Iya, aku tuh mau nonton konser tapi nggak jelas kapan mulainya, kan kesel. Nungguin konser yang nggak jelas, enakan subais dulu pakai yogurt. Puas banget yogurtnya, nata ada kokonya banyak, nyegerin dan ngenyengin. Kamu ada nyembunyiin sesuatu ya di kantong kamu? Nggak ada, jangan fitnah deh. Kamu nggak akan bisa bohongin kakak karena kakak udah kenal kamu dari dulu. Udah deh, cepet sini. Feli, berhenti. Bisa-bisanya kamu ngerjain adik kamu mulu ya. Hah, kok jadi gue yang salah sih? Sekarang kamu harus ikut mama. Ada apa sih ma? Kalau kantong mama uang, jangan pernah kamu geledah kantongnya adek karena bahaya banget. Kalau mama tahu sesuatu tentang kantongnya adek ya kasih tahu aku lah ma. Mama nggak tahu tapi berita ini tuh udah kesebar dan mama itu tahu dari teman adek kamu sendiri. Emangnya ada berita apa? Kenapa aku ketinggalan? Perhatian yang bernama Hani tolong segera datang ke kantor guru di sekolah. Kayaknya aku harus ngupik pembicaraan mereka itu mah. Jangan, udahlah pokoknya sekarang kamu nggak usah menggali-gali dan nggak usah pakai kekuatan kamu lagi. Mama bakal kasih kamu uang jajan. Nih, ambil semuanya. Fel, gawat. Kenapa Kay? Tenangin diri lo dulu deh. Adik lo nyembunyiin sesuatu yang berbahaya di kantongnya. Sebahaya apa sampai lo sepanik itu? Ini bisa bikin lo sama nyokap lo meninggoy. Hah? Iya, dia kecil aja bentuknya dan gue udah lihat. Aduh, mata gue pedas. Lo kenapa Kay? Jangan-jangan karena lo cek kantong adik gue, makanya mata lo jadi pedas. Iya, sekarang mata gue pedih kayak lem dan gak bisa dibuka. Astaga, Kay, di kantong lo ada pelacak. Mungkin hidup gue udah gak lama lagi karena gue udah cek kantong adek lo. Ada-ada aja lo, Kay. Aduh, pusing. Lo, Kay, malah pingsan. Aduh, kabur aja deh gue daripada gue dikira pelaku kan. Ini jaket kamu sekarang juga kakak harus geledah kantongnya. Loh, kok cuma ada jepit? Ih, apa sih Kak? Ya karena memang cuma ada itu di kantong aku. Masa sih tapi jepit ini gak kedeteksi sama kekuatan kakak? Kasih tahu kakak sekarang juga atau semuanya bakal kakak geledah. Ya udah, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa kalau sebenarnya. Ade, kamu nggak perlu kasih tahu ke kamu kalau kamu nggak mau. Loh, Pak, ada urusan apa Bapak ikut campur kayak gitu? Mulai sekarang saya diutus Nyonya sebagai bodyguard dari Hani. Buset, jangan-jangan dia nyembunyiin sesuatu yang berbahaya dan semua orang bantu nutupin. Gak adil dong kalau kayak gitu. Kalau Non Feli ganggu Non Hani, saya nggak akan tinggal diam. Saya cek dulu ya kantongnya Bapak. Hah, 5 miliar? Ini pasti bayaran buat Bapak jadi bodyguardnya Hani kan? Hehe, iya, semuanya tersimpan rapi di kartu ATM saya. Bombastic side eye. Feli, mulai sekarang kamu berhenti jadi ketua kelas ya. Digantikan sama adik kamu sendiri yaitu Hani. Loh, mana bisa gitu Bu? Saya kan udah kelas yang tinggi sedangkan dia masih di bawah saya. Dia lompat kelas, ini semua udah keputusan bersama. Ih, Ibu pasti punya alasan kan? Hah, kartu VIP? Ini artinya... Iya, dia bisa kasih saya kartu VIP kalau dia jadi ketua kelas. Pantas aja Ibu mau, ternyata Ibu lebih untung kalau dia jadi ketua kelas dibandingkan saya. Ya, sebenarnya saya ngelakuin ini bukan karena kartu VIP yang dikasih sama Hani, tapi karena sesuatu yang ada di kantongnya Hani. Aduh, gue jadi makin penasaran kan? Aku mandi dulu, nggak sabar deh buat perawatan. Di jaket bukan. Satu-satunya kantong cuman ada di celana lagi nih. Kalau gitu gue harus buka kan. 3, 2, 1. Ngapain tuh?